Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Jadi sesuai janji gua di event Sprint Rally Stage Park Sentul ini sekaligus akan nge-review Toyota Yaris Proto yang dipakai oleh temen gua Bimo Pradipto dari Banteng Motorsport. Nah, jadi sebelumnya gue pengen sedikit nyampein dulu tentang Proto Cars ya, atau sebuah kelas rally yang pertama diciptain itu di Polandia, teman-teman. Jadi Proto ini adalah kelas rally di mana kendaraan yang dipakai itu menggunakan basic sedan-sedan hatchback yang modern, tapi sebenarnya untuk jeroannya itu menggunakan Mitsubishi Evo. Bisa dari Evo mulai 7 sampai Evo 10. Sementara kalau yang dipunya Bimo ini, dia itu Yarisnya menggunakan jeroan atau isian dari Evo 10, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya gue mau kasih liatin dulu. Ini Evo 10-nya punya Bimo, dimana ini udah beberapa tahun dipakai sama Bimo, jadi kurang lebih ya untuk karakternya udah bisa tahu seperti gimana karakter Evo. Tapi begitu dipindahin ke sebuah sasis yang lebih modern, lebih ringan, lebih pendek wheelbase-nya seperti misalnya di Yaris ini, rasa Evo 10 itu boleh dibilang sebenarnya bisa jadi lebih meningkat lagi, karena salah satunya dengan kita menggunakan mobil yang sasis yang modern, cara handlingnya, cara safety-nya juga dan lain-lainnya itu bisa menjadi lebih improve lagi, teman-teman. Ini sekarang stiker bengkelnya udah dicopot, tapi nama stikernya itu adalah Ditko Sport dari Polandia. Sementara logo Protonya ya udah dicopot, tapi nanti teman-teman sambil tungguin aja gimana nanti liverynya begitu udah ini selesai di branding, bakalan keren banget, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin buat kelas Proto ini di Indonesia tetap masuknya M1, teman-teman. Itu berarti dengan sedan 4WD yang homologasinya masih aktif. Jadi misalnya bareng sama Expander EP4, bareng Mazda 2 EP4, terus juga ada beberapa mobil-mobil baru lagi rally dari luar ya yang udah masuk ke Indonesia, makanya nanti bakal rame banget. Ada kayak Yaris yang dipakai sama Rian, GR Yaris, terus juga ada lagi kayak misalnya Micra, Nissan, terus ada lagi kalau nggak salah Skoda. Bukan kalau nggak salah, emang beneran udah masuk, teman-teman. Jadi dia sama-sama kelasnya M1. Jadi kalau di Indonesia dia fight-nya dengan mobil-mobil 4-wheel yang lain itu ya, yang tadi gue sebutin. Oke, sekarang kita akan ngomongin dulu buat sedikit jeroannya yang di bagian luar. Jadi kayak misalnya kaki-kaki, ini menggunakan kaki-kakinya Evo, teman-teman. Jadi kayak kaki Evo, baik misalnya kita ngomongin armnya, lalu juga untuk remnya, dan bagian lain. Ini sementara sekarang udah terpasang semua, tapi kalau kita bisa ngolong sedikit, ngeliatin kayak kakinya, nah ini kaki-kaki dari Mitsubishi Evo, teman-teman. Ya, itu dia. Sementara buat bagian mesinnya juga sama, teman-teman. Jadi nggak cuma kayak kaki-kaki dan jeroan lain, tapi kita ngomongin mesin, dia juga menggunakan mesin Evo 10. Itu dia. Jadi karena emang si kelas Proto ini, dia secara basically dia memindahkan jeroannya semuanya. Jadi ya boleh dibilang sebenarnya dia udah di satu line yang sama ya. Jadi istilahnya sifatnya nggak ada yang kayak ngerubah atau nge-custom lagi, teman-teman. Kecuali yang mungkin kaitannya dengan si body Yaris ini ya. Dan balik lagi, walaupun dalamnya ini Evo, untuk bodinya kita bisa milih. Misalnya mau Ford Fiesta, mau kayak ini misalnya Toyota Yaris, atau kita mau bikin misalnya basic kayak hatchback dari Nissan atau Mazda, itu kita bisa langsung pilih aja ya. Itu dia. Jadi tetap pakai mesin Evo 10 2000 cc. Nah, sekarang teman-teman kita langsung sapa aja sama owner mobilnya nih, Bimo Pradipto. Brother, apa kabar? Baik, mantap. Kantor baru ya? Kantor baru, Kantor baru 2022, alhamdulillah. Gimana jadi so far Bim rasanya, Bim? Ajib. Asik ya? Asik ya? Asik. Kan lo sebelumnya pakai Evo 10. Ya, Pas naik sini yang lo rasain paling berubah dari apa ya, Bim? mobilnya lebih kenceng. Lebih kencang, Karena oke. lebih enteng ya. Bobotnya lebih ringan ya? Dengan hampir 200 kilo lah kita berkurangnya. 200 kilo lebih ringan. Betul. Wah, itu kalau kita ngomong di balap sih lumayan banget ya. Lumayan banget. Lumayan berasa, signifikan. berasa banget.
Sementara handling Handling jauh lebih enak karena kan udah hatchback ya, jadi nggak ada pantatnya. Jadi kita mau belok ya udah enak aja, pede. lebih ini. Kalau ada pantatnya kan biasanya kan masih bisa agak nyenggol-nyenggol tuh. Iya, Iya. ini enggak. Jadi kalau Evo dulu kita belok kan kayak pantatnya mau nyusul ya. Ini enggak, ini aman. Maksudnya lebih enak lah, bisa lebih agresif sih bawahnya. Bisa lebih agresif di tikungan, di lurusannya juga lebih lebih melesat ya. melesat, Ih, sedap jauh. banget. 2000 cc ya. 2000 cc Ya. dipasang di bodi segini kenceng sih. Pakai mobil Evo aja 2000 ya, dulu kita kan ya juga ya kenceng ya, kenceng juga. kenceng. Sekarang ditaruh di body Yaris 200 kilo lebih enteng, berasa lebih kejambak. Oh jambak. Lebih kejambak. Dulu bawa Evo hampir berapa tahun ya? 3 tahunan nggak pernah ngerasain G karena kan dikit lah. Di sini Sekarang berasa banget G-nya. Berasa ya jambakannya. Ih, sedap banget sih. Sedap banget. Bim, kita ke dalam yuk, duduk bareng yuk. Kita lihat dalamnya ya. Oke. Yuk kita ke dalam teman-teman. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Ih, sedap. Kantor baru. Bim, lo pasti yang paling berasa duduknya jadi mundur ya? Mundur ke belakang ya? Mundur ke belakang. Mundur, duduknya di pilar base itu, teman-teman. Jadi secara distribusi bobot bisa lebih balance lagi ya, Bim ya. Karena posisi kita yang lebih ke belakang, teman-teman. Jadi kayak misalnya kita ngomong nggak cuma kayak pas lagi jumpingnya, tapi handlingnya tuh distribusi bobotnya bikin lebih enak atur ya. Balance mobilnya. Atur mobil lebih enak, lebih balance, dan ya salah satu efeknya itu dia kita kayaknya jauh banget dari ngeliat kapan sini jauh bahkan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi so far kalau penyesuaian Bim termasuk ini nggak susah nggak Bim? Perlu waktu lah, maksudnya nggak langsung bisa gitu. Jadi emang perlu adaptasi dari sisi handling karena biasanya kita di depan duduknya terus agak mundur terus jauh di belakang, jadi kayak ini segini nih cukup nih buat belok. Ternyata masih entaran nih beloknya gitu. Ada lah tadi pas di dalam SS ada kayak gue kecepetan nih, harusnya masih nantian gue belok. Yes, lebih ke situ sih kalau handling ya. Oke. Itu ibaratnya nih kita biasa bawa mobil biasa, terus kalau nyetir truk kan beloknya bisa telat ya. Bisa telat. Soalnya rodanya di bawah kita kalau nyetir truk. Nah, ini juga timing beloknya mesti nyesuaiin lagi sih. Tapi itu dia, kalau udah kepegang sih nikmat banget ya Bim. Nikmat, harusnya sih nikmat. Nikmat banget. Sabar sih buat bawa ini di rally ya. Asik, kita tunggu. Nah Bim, sekarang kan ini udah pakai sequential ya Bim ya, pakai Sadef ya, 6 speed ya Bim ya. 5. Yang ini 5 speed. Oke, 5 speed. Penyesuaian lo gimana Bim kalau buat gearbox nih? So far karena mobil gue yang sebelumnya udah pakai gearbox yang sama ya, jadi maksudnya no problem sih di sisi gearbox sama posisi rem tangan kita semuanya sama, plug 100% sama dengan yang lama, jadi ya udah aman sih, tinggal jalan aja gitu. Tinggal masalah penyesuaian ke handling mobil sama fine tuning lah. Ini mobil sedang proses fine tuning untuk bisa ikut Kejurnas Sprint Rally dan Rally. Oke, fine tuning ya. Oke, benar sih, itu penting banget teman-teman. Ngomong-ngomong, ini mobil tuh pas pertama datang ke Indonesia dari Poland ya, dari Ditko ya. Itu body aja ya. Body doang. Karena kita emang bisa belinya itu cuma istilahnya frame-nya aja ya Bim ya. Yes, body shell-nya doang. Body shell aja dirakit di sini. Di Indonesia dirakitnya. Di Om Loki ya. Di Om Loki. Riverside. Itu Om Loki jadi yang bertugas untuk ngerangkai semua teman-teman, mindahin perintilannya Evo ke dalam Yaris ini ya Bim ya. Ya. Oke. Sambil kita ngeliat dikit teman-teman. Nah, ini kurang lebih view-nya kalau dari gua co-driver nih seperti ini nih. Gua aja rasanya juga udah jauh banget nih, tapi pede sih, apalagi duduknya yang rendah ya Bim ya. Rendah. Yang mendelep gini, jadi kita pas lagi side wheel lagi ngesot-ngesotnya gitu kayaknya anteng ya. Anteng ya. Itu yang gua nggak rasain hilang di mobil dari Evo, biasanya berasa kalau masih ada gitunya ya. Iya, Sekarang lebih mending banget. Nah, itu dia teman-teman. Nggak tahu lagi nyari kabel ya. Ini ada Mas Rizal. Dan gua mungkin sambil ngejelasin sedikit. Ini di sini di bagian driver teman-teman, ini buat pedalnya pakai pedal box Stilton. Terus di sini ada PDM-nya, ini semuanya dari Motec, termasuk buat displaynya. Terus juga di bagian sini itu dia Sadef 5 speed dengan handbrake. Asik banget teman-teman. Dan satu info lagi, kalau di mobil rally ini pakai suede seperti ini supaya dia nggak mantul cahaya mataharinya. Termasuk untuk kalau teman-teman lihat si
roll cage-nya, dia itu warnanya putih semua teman-teman. Tapi kalau buat di bagian yang depan sini, dia warnanya hitam supaya nggak ngereflek cahaya matahari. Oke Om. Wah ini dia yang ngerakit mobilnya Om Loki nih. Kayaknya lagi cukup hektik nih. Pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Asik Nyalain banget nih. Jangan. Nah teman-teman nih gue mau kasih liatin sedikit buat spoilernya. Spoilernya juga model spoiler gede, jadi kayak di beberapa kelas rally ya, modelnya spoiler gede gini. Dan ini sangat berpengaruh ke kalau kita ngomong ke downforce-nya ya, apalagi dalam kecepatan tinggi. Oke, pintu juga enteng karena juga bahannya polikarbonat seperti ini. Jadi ya lightweight banget. Oke, sekarang lagi mau dites dulu sama Mas Ijal. Karena mungkin Bimo sekitaran kayaknya 1 jam lagi mulai start. Kita mungkin bisa nanti di sore hari ya ngelihat aksinya gimana nih teman-teman pas lagi di track. Jadi kalau ngomongin si roll cage ini udah dibikinin sama Ditco Sport ya. Jadi pas datang dari Polandia dia udah ada untuk mounting shocknya, untuk roll cage-nya semua udah. Dan ngomongin kalau buat lantainya, tadi kan gue bilang itu mobil ini adalah Yaris yang istilahnya jeroannya Evo. Si lantai Evo-nya itu masih ada yang kepake, persisnya yang di bagian sini. Nah, jadi masih ada lantai dari Evo-nya. Sementara kita tahu kalau bagian belakang Evo kan ada bagasinya ya, udah buntutnya. Nah bagian belakang ini dia udah nggak dipakai lagi. Jadi lantainya itu dikombinasi. Sementara kalau buat bagian lain yang ada di belakang, ini buat ban serep di sini, ini buat tempat masuk bahan bakar ya, bensin di sini. Terus ini buat washer wiper ada di sini. Ya kalau rally emang kita butuh washernya kan agak gede ya, karena kepake banget. Sementara di sini teman-teman ada pemadam ya, apar, yang dia bisa bekerja otomatis, dipencet dia langsung nyemburin si ininya ya, kandungannya. Asik banget ya. Sementara bagian atasnya seperti ini. Wah, asik banget, asik banget. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review singkat dari Toyota Yaris Proto milik dari Bimo Pradipto teman-teman. Sebentar lagi Bimo udah siap-siap buat start SS keempat atau SS terakhir. Ya, insya Allah lancar. Kita akan ngelihat actionnya gimana nanti di lapangan di penghujung video ini. Ini sekarang lagi final ini dulu nih, advice dari Mas Ijal sebelum mulai start. Jadi kalau masalah kita ngasih uang bro, itu masih masalah map. Makanya gue advice untuk pakai map 2. Kalau map 1 pasti masih ada. Ini gue ya, logika gue. Gitu. Tapi kalau ternyata oke dibalik. Mau 1 dulu jalannya. Yang enak kita gitu baru ganti map 2 kan cuma sekali klik ya. Oke sih. Ya. 16 detik nih. Ya udah sih, tapi jangan mikir nyetirnya, dengerin aja Ru, fast note. Dengerin gua, mobilnya bikin mikir. Ya udah Ru, angkat dikit Ru. Aman. Oke. Good luck brother, sukses ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, semoga menghibur dan bermanfaat. Sebelum gue tutup, kita lihat bareng-bareng dulu actionnya di SS4 Bimo Pradipto Toyota Yaris Proto.